Selamat pagi Pak Joko. Pagi. Hari ini saya mau melaksanakan supervisi terhadap cara Bapak mengajar. Tapi sebelum kita ke kelas, saya ingin melakukan observasi dahulu. Nanti di kelas kita mengobservasi, melihat caranya Bapak melaksanakan pembelajaran. Kemudian nanti akan ada juga kegiatan pasca observasi, di mana di pasca observasi nanti ada refleksi dari kita berdua tentang cara Bapak di kelas nantinya. Nah, oke. Bisa saya mulai, Pak? Bisa. Oke. Sebelum itu, lebih lanjut lagi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Saya mulai dengan Bapak nanti mengajarnya di kelas berapa? Bukan sebentar, saya jadwalnya itu besok. Saya besok, di hari Selasa baru ada jadwal. Itu pagi itu di kelas 8A, kemudian agak siang itu di kelas 9B. Jadi yang saya mau temani Bapak untuk observasi di kelas 8 atau kelas 9? Kelas 9. Kelas 9B ya? Kelas 9B. Berarti di jam terakhir, Pak? Iya. 567 ya? Iya, jam 567. Oke, tujuan pembelajarannya apa, Pak? Kalau boleh. Tujuan pembelajaran, jadi karena saya besok itu sudah mulai masuk di atletik cabang lempar ya, dikhususkan pada lempar lembing ya. Nah, lempar lembing. Jadi tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama itu bagaimana siswa atau peserta didik bisa mengidentifikasi bagaimana cara memegang lembing. Cara memegang lembing, reaksi geraknya, kemudian bagaimana dia bisa melepaskan lembing, dan kemudian bagaimana dia menjaga keseimbangan ketika setelah melepaskan lembing. menjaga keseimbangan. Oke. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana cara-caranya memegang lembing, bagaimana caranya melepaskan lembing, kemudian bagaimana caranya menjaga keseimbangan setelah melepaskan lembing. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga itu peserta didik itu mampu mempraktekkan bagaimana cara memegang lembing, bagaimana cara melepaskan lembing, dan bagaimana cara menjaga keseimbangan setelah lembing dilepaskan. Nanti intinya memegang, melempar, dan menjaga keseimbangan pasca melempar. Iya. Oke. Pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran tadi, kita masuk ke proses pembelajaran di kelas ataupun di lapangan. Bagian mana yang Bapak ingin saya membantu Bapak dalam hal mengembangkan kompetensi yang mana yang Bapak ingin saya lihat supaya bisa dikembangkan? Baik, saya sudah cukup lama saya mengajar, cuman di setiap kali pembelajaran itu saya masih ragu tentang bagaimana mendisiplinkan. Jadi sikap disiplin, kompetensi disiplin dalam disiplin positif dalam pembelajaran di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengembangkan kompetensi sosial emosional atau KSE-nya. Jadi ada 2. Yang pertama tadi bagaimana penerapan disiplin positif dalam pembelajaran, karena Sudah positif ya, karena ini siswa perilakunya ya agak ekstrim. Nah, yang berikutnya bagaimana mengembangkan kompetensi sosial emosional. Berarti Bapak nanti ingin saya melihat bagaimana Bapak mendisiplinkan proses pembelajaran dan sosial emosionalnya para siswa. Iya. Dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, strategi apa yang Bapak sudah persiapkan untuk mencapai tujuan kompetensi tadi yang Bapak ingin kembangkan tadi? Oke. Jadi dalam pembelajaran nanti saya berencana itu menerapkan disiplin positif. Itu yang pertama
keteraturan di dalam kegiatan di dalam kelas. Yang kedua, keteraturan kegiatan di luar kelas, di lapangan. Kenapa perlu disiplin? Itu karena yang kita gunakan kan lembing. Lembing itu ujungnya dia runcing. Jadi kalau tidak disiplin nanti tiba-tiba ada yang temannya melepaskan lembing, nah, dia karena tidak disiplin dia bisa kena. Jadi itu. Yang berikutnya disiplin bagaimana dia berpakaian. Karena biar bagaimanapun kalau olahraga ya berkeringat. Jadi jangan sampai dia pakai baju sekolah. Nanti kasihan guru setelah saya merasakan hawa-hawa yang tidak sedap. Jadi itu. Yang berikutnya untuk KSE-nya saya sudah siapkan metode stop. Metode stop biasanya itu saya gunakan di akhir pelajaran. Kalau di ilmu penjas dia sebetulnya masuk di bagian pendinginan metode stop itu. Tapi nanti saya akan coba kira-kira di mana yang pas tempatnya. Ya. Kira begitu. Kemudian kalau selama ini merasakan pembelajaran yang sering Bapak lakukan selama ini, menurut Bapak sendiri proses pendisiplinan itu dan proses sosial emosional itu, kalau Bapak nilai diri sendiri itu sudah di tahap mana atau di nilai mana? Kalau di versi rentang itu 1 sampai 10 itu nilai di mana letak nilainya Bapak kalau Bapak punya nilai sendiri? Kalau bicara nilai diri, kalau dihitung dengan angka rentang 1 sampai 10, paling 5 sampai 6 lah, 5 sampai 6. Karena di setiap pembelajaran ada saja yang terlewatkan disiplin, ada saja yang terlewatkan. Bagaimana kompetensi sosial emosionalnya juga ada saja. Jadi ya mana yang teringat itu yang terasa. Jadi saya berpikir masih sangat rendah, perlu ditingkatkan. Berarti nanti harapan akhirnya Bapak setelah melakukan observasi ini apa tuh? Jadi harapan saya harapan saya setelah melakukan kegiatan ini, saya mengajar, saya diobservasi, saya bisa tahu di mana posisi ketika kita kembangkan kompetensi sosial emosionalnya. Kemudian saya berharap saya bisa tahu di mana penerapan disiplin positif yang bisa saya lakukan. Kemudian saya berharap bisa melakukannya ini terus-menerus supaya mulai terbiasa, karena kan kalau tidak kita biasakan itu akan susah. Jadi harus kita biasakan dulu. Jadi minimal kalau ada yang lihat kan ada yang bisa menyampaikan, oh tadi harusnya di sini Pak. Kalau kita sendiri yang nilai ya Mas, betulkah di sini tempatnya atau tidak? Itu. Jadi kalau ada yang mengawasi ya mungkin, oh yang di sini pasnya, harusnya di sini tadi. Saya kira itu. Ya, saya kira itu Pak. Jadi harapannya semoga setelah observasi di kelas nanti saya juga bisa membantu Bapak bisa menentukan di poin-poin di mana yang bisa diterapkan disiplin positifnya dan juga sosial emosionalnya tadi. Semoga apa yang sudah direncanakan ini bisa berjalan dengan baik di proses observasi nanti. Kalau begitu sampai ketemu besok Pak di proses di dalam kelas. Saya membantu Bapak melihat proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.
Alvin. Kenapa Anda berdoa? Kenapa aku berdoa begitu mulianya? Kamu lupa dengan kesepakatan kelas ini? Hah? Tidak ingat? Apa kesepakatan? Iya, berdoa. Temannya berdoa. Hah? Berdoa. Apa yang kamu doakan? Temannya tadi berdoa, minta dengan doa belajar. Kamu saya lihat apa ada masalah di sini? Hah? Yakin ada masalah di sini? Betul tidak? Siap belajar hari ini? Siap belajar hari ini? Yang lain siap belajar hari ini? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Bapak, kenapa hanya sedikit yang hadir temannya hari ini? Coba dilaporkan dulu. Dian, Ece. Dari keterangannya ini. Evan, masih sakit? Ramatasan masih sakit ya? Untuk hari ini, perhatikan. Untuk hari ini kita akan belajar masuk di atletik, ya. Masuk di atletik itu dengan lebar yang lain, yaitu lebar lembing. Tapi sebelum kita masuk, saya akan melakukan tes pemahaman awal kalian atau asesmen awal, ya, tentang pengetahuannya kalian tentang lembing, ya. Silakan siapkan pulpennya. Saya akan bagikan kalian kerjanya. Silakan dijawab di situ ya. Sampai dijawab di situ ya. Tulis namanya. Ya. Jawabannya di bawah ya. Ada 3 nomor. Jadi kemampuan awal ini untuk melihat seberapa kamu mengenal materi yang akan kita pelajari sebentar, ya. Sebentar setelah kita di dalam, kita akan coba praktik di luar, ya. Dapat melihat kemampuan kita, ya. Jadi untuk hari ini itu tujuan pembelajaran kita, ya. Jadi sebentar akan di penilaian yang akan diambil, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, gitu ya. Jadi kalau penjas, kalau tidak ada praktiknya tidak seru, ya kan? Iya, penjas harus berkeringat kan? Ya. Tapi jangan berkeringat karena lari-lari ya. Kemudian setelah kamu amati video, kamu membaca materi yang ada, sebentar tiap kelompok itu mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Sebentar ada tugas, setelah dikerjakan menampilkan presentasi di depan, kemudian nanti masing-masing kelompok boleh menanggapi, boleh bertanya, ya. Jelas ya? Jelas. Ya? Oke. Lempar lembing atau javelin throw merupakan cabang dari olahraga atletik yang memusatkan pada kekuatan otot leher untuk melempar dan jaga keseimbangan tubuh setelah melempar lembing. Oke, perhatikan. Kalian lihat video tadi? Sudah bisa membayangkan seperti apa lembing? Sudah bisa membayangkan kira-kira bagaimana memegangnya? Sudah. Di layar kamu masih lihat orang yang lagi melempar ya. Perhatikan ada garis putih di depan. Ada garis putih ya. Jadi posisi ketika kita melempar lembing tidak boleh melewati garis putih. Perhatikan. Ini video. Sekarang lihat di sini ya. Yang perlu kamu perhatikan kalau memegang saya kira ada masalah. Mau pakai yang Amerika, mau yang Finlandia ataupun yang Tang tidak masalah. Ya, di mana kau rasa nyaman. Yang penting itu pada saat mau melepaskan. Yang kamu perlu pahami ketika mau melepaskan kita berlari, kan?
kiri. Perhatikan, ketika berlari, memegang lembing berlari di atas bahu seperti ini, kemudian berlari, posisi kita mengambil langkah jingkat atau langkah silang, itu kita mulai mengarahkan arah posisi kaki itu ke arah lemparannya, kemudian tangan ditarik ke belakang. Posisinya harus lurus. Kemudian melakukan langkah jingkat atau langkah silang. Setelah merasa tumpuan terkuat, karena saya gunakan kanan, saya bertumpu ke kiri, baru saya lepaskan. Dan cara melepaskannya harus rata. Harus kita lihat kepala. Kenapa? Kalau nggak lewat kepala, itu kecil kemungkinan dia akan menancap. Tunjukkan. Mana? Oke. Berikutnya, yang kedua, cara tujuan dia. Ayo, tujuan dia. Mana? Oke. Ya. Yang ketiga cara tang. Silakan. Tang. Tang ya. Oke. Oke ya. Oke, sekarang berikutnya. Perhatikan. Berikutnya cara melepaskan. Ini garisnya ya. Ini garisnya, jadi kalian agak mundur. Oke, hop. Sekarang laki-laki duluan ya. Ya, laki-laki duluan, barisan paling depan tadi. Barisan paling depan. Perhatikan. 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 Ya, nanti yang terakhir ya. Lakukan lemparan seperti yang kalian pelajari tadi di dalam ya. Nah, silakan. Ya. Kemudian berlari. Jangan kena ekornya, silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi bapak-bapak hebat. Ya, jadi di pendampingan ke-5 ini kita akan membahas tentang praobservasi yang telah Bapak lakukan bersama rekan sejawat. Nah, sekarang silakan Bapak melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Ya, terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Joko. Pagi. Kesempatan ini kita akan berbincang-bincang setelah kemarin kita pra-observasi dan saya melakukan observasi di kelasnya Pak Joko. Hari ini kita akan berbincang-bincang di pasca observasi untuk membicarakan beberapa hal. Pertama mungkin saya ingin tahu dulu bagaimana perasaannya Pak Joko saat observasi kemarin. Baik, terima kasih. Perasaan waktu observasi kemarin, yang pertama saya senang. Kenapa senang? Karena sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, saya di awal pembelajaran itu agak nervous sedikit. Jadi karena baru kali itu saya mengajar dijagai, selama ini dilepas begitu saja. Jadi itu perasaannya.
Setelah mengajar kemarin, observasi kemarin, di pas pra observasi sebelumnya bahwa Pak Joko area pengembangannya yaitu untuk menerapkan disiplin positif dan juga penerapan KSE di dalam pembelajaran Pak Joko. Setelah melakukan pembelajaran kemarin, menurutnya Bapak bagaimana dua kompetensi tadi? Apakah berjalan atau bagaimana? Atau ada peningkatan atau bagaimana? Dari dua kompetensi yang saya ingin kembangkan kemarin di disiplin dan kompetensi sosial emosionalnya, itu di disiplinnya yang kurang ada peningkatan, tapi kalau di KSE-nya sudah ada peningkatan. Jadi di disiplin positifnya itu kurang karena di beberapa kali momen, beberapa kali kejadian itu masih ada siswa yang keluar masuk, tidak terlalu memperhatikan video yang saya berikan. Itu di disiplin. Kalau di KSE-nya sudah ada peningkatan. Awalnya itu kalau saya kasih penilaian dia dinilai 5, dia sudah bisa sampai dinilai 7 dan 8, sudah ada perubahan. Oke. Selama proses mengajar kemarin di kelas, apa hambatan yang paling Bapak rasakan? Hambatan yang paling saya rasakan itu kemarin itu tadi ketika proses berlangsung masih ada anak yang keluar masuk. Pertama, yang kedua ketika saya bagi kelompok, pada saat proses presentasi ada beberapa siswa yang tidak terlalu aktif, mungkin karena belum terbiasa dengan kondisi pembelajaran yang seperti itu. Jadi hanya siswa-siswa yang sering aktif itu yang terus muncul, jadi yang kurang dia agak ke belakang. Ya, kalau menurutnya Pak Joko, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa siswa itu terus yang muncul di depan? Kenapa yang lainnya tidak ikut, tidak punya keberanian untuk maju ke depan? Ya, jadi ketika bagi kelompok kemarin itu saya tidak sampaikan bahwa nanti setelah tiba di kelompok kalian berbagi siapa yang menjadi presenter dan sebagainya, siapa yang menyajikan materi dan sebagainya, siapa yang menanggap pertanyaan dan sebagainya. Jadi saya hanya memberikan saja, kalian bagi kelompok, nanti silakan masing-masing kelompok mempresentasikan. Jadi kemungkinan karena saya tidak berikan dia tanggung jawab langsung, Pembagian peran tidak ada. ya. Oke. Kemudian untuk perbaikan ke depan, dari hambatan yang tadi Bapak ungkapkan, apa yang ada dalam benaknya Bapak, apa yang Bapak mau lakukan untuk menyelesaikan solusi untuk mengakali bahwa murid itu pembagian peran itu bisa berjalan dengan bagus? Kalau di pembagian peran, jadi mungkin sebelum saya melakukan pembelajaran, sebelum saya bagi mereka kelompok, saya sampaikan tugas dan tanggung jawabnya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang siswa yang keluar masuk tadi, yang disiplin positifnya kurang, ya saya kembali memberikan semacam motivasi atau penguatan terhadap bagaimana disiplin positif pada saat kita belajar. Saya kira itu yang bisa saya lakukan. Kapan ini rencananya Bapak ungkapkan ini mau dilaksanakan? Lebih cepat lebih bagus. Jadi karena ini lebih ke arah pembiasaan, jadi memang harus lebih cepat dibiasakan supaya terbiasa. Ketika sudah terbiasa, maka masalah itu dengan sendirinya akan selesai. Terus dalam melakukan rencana ini pasti ada ya Bapak yang bisa membantu Bapak supaya rencana yang Bapak ungkapkan tadi bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira siapa yang bisa Bapak ajak untuk berkolaborasi untuk melakukan perubahan? Kalau di sekolah ya pertama pimpinan ya, sebagai penentu kebijakan. Jadi kemudian yang kedua teman-teman yang sementara ikut pendidikan guru penggerak, praktis mereka memiliki pengetahuan yang lebih dibanding teman-teman yang lain. Yang
berikutnya orang tua siswa, termasuk orang tua siswa tadi libatkan supaya dia sinkron antara apa yang disampaikan di sekolah dengan yang didapatkan di rumah, karena melibatkan disiplin positif. Oke, sampai di pertanyaan terakhir dari percakapannya kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini, apa yang Bapak sudah dapatkan? Banyak hal yang saya dapatkan. Jadi dari awal proses kegiatan observasi sampai pasca hari ini, saya merasa terbantu. Kenapa? Karena yang pertama saya bisa mengetahui kelemahan yang saya miliki ketika mengajar. Kemudian ada yang dapat saya evaluasi dari apa yang dilakukan, sehingga saya bisa melihat dan merencanakan apa yang seharusnya saya buat untuk ke depan. Kira-kira itu. Oke, Pak Joko, terima kasih waktunya. Semoga masih ada waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Saya ingin mendengar cerita lagi pelaksanaan rencana yang sudah Bapak ungkapkan tadi. Semoga sudah bisa tercapai sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bapak yang telah melakukan pasca observasi. Pasca observasi ini saya lihat Pak Surya sudah menggunakan teknik coachingnya sangat baik, di mana pada saat observasi yang dilakukan Pak Joko tentunya mendapat banyak permasalahan di kelasnya, dan bagaimana Pak Joko dapat menyelesaikan permasalahan tersebut digali oleh Pak Surya. Jadi semoga pengetahuan-pengetahuan Bapak ini bisa disalurkan nantinya ke rekan sejawatnya, sehingga teman-temannya juga yang lain bisa memahami proses coaching, bagaimana melakukan observasi yang baik di kelasnya. Dan setelah melakukan observasi, boleh melakukan pasca observasi yang dilakukan seperti bapak-bapak ini. Terima kasih. Saya kira cukup sekian dengan kegiatan kita hari ini, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.